Bapak dan Ibu di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa Bapak dan Ibu, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kembali admin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer yang mana diketahui bahwa banyak tenaga honorer bodong. Seperti yang dilansir dari Warta Guru ID bahwa data honorer banyak yang bodong. Pengangkatan P3K batal. Berikut informasinya. Nah, mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui apakah pengangkatan P3K akan dibatal karena banyak data honorer yang bodong atau bagaimana. Selengkapnya simak ulasan berikut ini. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Baru saja para tenaga honorer dihebohkan dengan kabar kurang membahagiakan. Kabar tersebut menyinggung soal pengangkatan P3K batal dilakukan. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan terkait adanya pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait informasi tersebut banyak yang tenaga honorer yang risau dan khawatir. Hal itu diungkapkan oleh Nur Baiti, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia. Pada mulanya banyak tenaga non-ASN honorer K2 yang bahagia karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI bakal menyelesaikan masalah honorer melalui pengangkatan menjadi P3K hingga bulan Desember 2024. Namun secara tiba-tiba muncul informasi terkait pembatalan dari pemerintah. Tidak semua langsung percaya sih, tapi banyak pegawai honorer K2 atau non-K2 yang terpengaruh dengan informasi itu, kata Nur Baiti. Dewan Pembina Forum Honorer K2 juga mengaku langsung mengkomunikasikan hal ini kepada anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Dari upaya tersebut akhirnya ia mendapatkan titik terang yang membuat lega bahwa informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Di sisi lain, Mardani Alisera, anggota Panitia Kerja RUU ASN Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, juga membantah terkait isu soal pengangkatan P3K batal tersebut yang sudah meresahkan para tenaga honorer. Nggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi P3K, jelasnya. Ia menjelaskan terkait fakta bahwa dari total 2,3 juta pegawai honorer itu ternyata banyak data yang bodong. Hal itu sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Proses pemeriksaan data pegawai honorer tersebut masih berjalan. Menurut Mardani, data pegawai honorer yang sudah rapi bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sebenarnya ini bagus juga. Sebelum proses pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN P3K yang rencananya selesai sampai Desember 2024, datanya dibereskan terlebih dahulu, kata Mardani. Menurut tambahnya, apabila sebanyak 2,3 juta pegawai honorer diangkat secara langsung tanpa diverifikasi dan validasi datanya lagi, akan merugikan negara. Di samping itu tidak adil bagi pegawai honorer yang telah serius dalam mengabdi selama bertahun-tahun.
Mardhani Ali juga menjelaskan soal 3 poin utama yang menjadi grand design dalam penyelesaian honorer tersebut. Menurutnya yang pertama adalah pemerintah dan DPR ingin membereskan masalah data bodong atau siluman. Itulah sebabnya dilakukan proses verifikasi. Kalau data honorer K2 dan yang telah terdata sejak tahun 2016 masih aman katanya. Kemudian poin kedua adalah tidak adanya pemutusan hubungan kerja alias PHK. Poin terakhir yang dimaksud adalah soal pintu P3K sangat terbuka lebar. Terlebih nantinya terdapat opsi untuk P3K paruh waktu atau part-time dan penuh waktu atau full-time. Saya telah melobi agar pegawai honorer K2 diusahakan dan wajib penuh waktu, tegas Mardhani Ali. Sejauh ini pemerintah memang sedang dalam proses penataan pegawai honorer atau non-ASN yang dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jalan kepada para honorer agar memiliki masa depan yang lebih pasti. Jadi itulah Bapak dan Ibu informasi seputar data honorer banyak yang bodong dan pengangkatan P3K batal. Seperti yang telah disampaikan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Untuk itu seluruh pegawai honorer harap mengecek kembali informasi validnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu bahwa pengangkatan P3K akan tetap terlaksana. Hanya pemerintah kembali melakukan verifikasi data terkait data honorer yang mana diketahui bahwa banyak data honorer yang bodong atau data siluman. Jadi itulah informasinya. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.